قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qulubana bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antaradil anna amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, tidak bosan dan nyonya, kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan nikmat yang Allah taala hancurkan kepada kita, terutama dalam kesempatan subuh yang penuh barokah ini. Masya Allah Subhanahu wa taala hancurkan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat taufik hidayah inayah, nikmat zahir dan batin, terutama nikmatul Islam wal iman, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kegiatan kita, terutama dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena memang daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada ketertiban kita, Allah Subhanahu wa taala wujudkan kita sebagai hamba adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Taala jelaskan di dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan daripada bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku, mengenal kepadaku. Mudah-mudahan daripada ibadah sholat kita dan juga ibadah puasa yang alhamdulillah telah kita lakukan pada hari ini, hari yang kedua, dan juga amal-amal ibadah yang lainnya yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga termasuk daripada hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat yang abadi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita, junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat pengikutnya dan umat yang setia berzaman. Kita berharap semoga kita, keluarga kita, yang kita cintai, bakal kakeknya akan mendapatkan daripada syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat, karena kita selaku umat yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan syariat dan sunnah beliau, senantiasa berupaya
untuk kita menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita pun akan dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minum telaga haud beliau, dan juga insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW kelak di hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal mustami'in jamaah majlis subuh Masjid Darul Muttaqin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam suasana yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, barokah-barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan rahmat maghfirah yang kita harapkan kedatangannya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan doa yang selalu kita baca sebelum datangnya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kita minta barokah di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan minta disampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai umur kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kekuatan untuk kita bukan datang Ramadan tapi juga untuk melaksanakan daripada puasa Ramadan di bulan Ramadan ini, dan juga melaksanakan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ada yang dia datang bulan Ramadan tapi na'udzubillah dia tidak menjadikan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, sebagai bulan untuk kebaikan-kebaikan dirinya. Bahkan dirinya tidak menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak beruntung, orang yang merugi. Makanya kita minta dengan doa tadi yang kita baca setiap hari sebelum datangnya Ramadan, agar kita sampai dan juga bisa menjadikan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat barakah tersebut untuk kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini hari yang kedua kita melaksanakan daripada puasa Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita sering dan sangat sekali tidak asing mendengar ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini adalah yang punya iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Yakin bahwasanya puasanya adalah sesuatu yang wajib bagi dirinya, dan juga yakin balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan nanti kelak di akhirat, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tentang puasa. Makanya di dalam puasa Ramadan ini luar biasa. Masyarul hadirin, banyak sekali daripada pelajaran-pelajaran tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala tarbiyah buat hamba-hambanya yang berpuasa. Di antaranya agar kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Dan inilah yang ada di dalam puasa Ramadan, mendidik kita tarbiyah. Kenapa? Karena yang tahu puasa ini adalah yang puasa itu sendiri dan Allah. Tidak kejingoan bentuk gambaran daripada ibadahnya. Ada. Kalau umpamanya sholat kejingoan, tapi puasa tidak kejingoan. Ada. Tidak kejingoan daripada seseorang itu puasa atau tidak. Yang tahu dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama-sama lesu, capek, ya tidak tahu-tahu jam 12 mamang itulah makan 3 piring ya.
Baca lesu ya, tak tahu gitu. Nah, tapi kalau ini adalah puasa ini hanya Allah Ta'ala dan dirinya. Makanya kita berniat di awal daripada sebelum kita melaksanakan puasa, bahkan diajarkan daripada ulama-ulama kita mentain bahwasanya kita niat untuk melaksanakan besok puasa setelah sholat tarawih, tidak sama-sama gitu. Jadi ini diajarkan Allah Ta'ala agar kita merasa merokabah diawasi oleh Allah Ta'ala. Tak kata wong yang nyingok kita di rumah kita, di rumah kita dewek ada banyu, apalagi banyu es dia ada makanan, tak kata yang nyingok. Kenapa kita tidak berani minum atau makan? Sudah, yang lain tak nyingok. Nah, inilah tarbiyah pendidikannya. Kalau hal ini senantiasa ada di dalam diri seorang mukmin, luar biasa. Sudah. Seorang hamba Allah Ta'ala, maka dengan segala apapun keadaannya, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha memperhatikan dirinya, melihat kepada dirinya, mendengar kepada dirinya. Dalam keadaan apapun, sendiri, wong rami, dia selalu merasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada dirinya, memperhatikan dirinya. Ini pelajaran yang Allah tarbiyah kita semua, yang orang-orang yang puasa agar menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin bahkan kita meningkatkan di dalam ibadah puasa Ramadan ini dengan banyak amal soleh. Frekuensinya mungkin beda di bulan-bulan yang lain. Udah, itu lanjak kalau amal-amal soleh, masya Allah. Yang mungkin yang dia tidak sholat tahajud, alhamdulillah tahajud. Yang mungkin dia ketika di luar Ramadan tidak banyak sholat sunnahnya, alhamdulillah di dalam bulan Ramadan dia melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga baca Quran, masya Allah, terbuka. Makanya di dalam bulan Ramadan ini yang menjadikan kita semangat di dalam ibadah, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW membukakan daripada pintu-pintu surganya Allah Ta'ala. Ini gambarnya memang surga itu pintunya terbuka, tapi juga dimaknai daripada ulama juga artinya kita banyak melaksanakan ketaatan, sehingga amal soleh yang kita gawekan di bulan Ramadan ini yang berlipat ganda yang Allah Ta'ala janjikan itu begitu luar biasa. Baca Quran, sholat sunnahnya, kemudian puasa itu sendiri yang kita gawekan, kemudian sedekah dan lain sebagainya, luar biasa. Maka membukakan daripada pintu-pintu surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah hiasi dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Begitu juga frekuensi daripada untuk melakukan daripada amal-amal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala kecil. Kenapa? Karena kalau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan berlipat ganda juga, karena menciderai daripada kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan. Ini luar biasa tarbiyah yang Allah tarbiyah kepada kita semua orang puasa, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga ngajarkan sama kita di dalam tarbiyah Ramadan ini bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Kenapa? Jika kita perhatikan ketika kita puasa, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan merasakan lapar dan haus, sehingga timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa bisa bersyukur? Timbul rasa syukur karena kita ngerasakan yang mungkin kita di luar Ramadan alhamdulillah bisa makan, minum. Tapi ketika kita puasa Ramadan, kita merasakan lapar dan haus, sehingga kita merasakan daripada apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang mungkin di luar Ramadan pun mereka tidak makan dan minum. Sehingga timbullah kita untuk berempati, simpati dengan bersedekah dan sebagainya. Jadi nikmat itu ketika tidak ada kepada kita, baru kita merasakan daripada nikmat. Dan inilah tarbiyah yang Allah tarbiyahkan sama kita
biar kita seolah-olah merasakan demikian. Kita punya makan, minum, tidak. Tapi tidak boleh kita makan ketika waktu di siang hari, mulai daripada subuh fajar sampai kaki tenggelam daripada matahari. Kita merasakan lapar dan haus. Padahal makan dan minum kita ada. Jadi nikmat itu ketika Allah Subhanahu wa taala melatih kita, mentarbiah kita tadi merasakan lapar dan haus, akan timbul ya, Masya Allah alangkah nikmat yang Allah berikan sama kita. Makan ya Allah, lapar ya Allah. Ketika kita makan alhamdulillah nikmat ya Allah. Kemudian nikmat yang nyampe sama kita tadi misalnya apa? Nasi, itu prosesnya bagaimana? Ditanam ya Allah. Sudah masuk ke dalam, kau jadikan rezeki ini makan. Akhirnya timbul rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Begitu juga minum. Sudah. Ini nikmat Allah ya Allah. Kita ngerasakan daripada haus. Sudah. Nah ini semua adalah tarbiyah-tarbiyah yang Allah tarbiyah kita di bulan suci Ramadan, luar biasa. Sudah. Begitu juga daripada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada sabda Rasulullah SAW bahwasanya Ramadan ini juga adalah buat kita untuk mensucikan diri agar kita juga diampuni dosa kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Subhanallah, artinya menjadi wasilah dengan puasa menegakkan daripada qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang terdahulu. Jadi hal yang bisa menyebabkan kita takfirul khati'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan kita puasa itu sendiri di bulan Ramadan dan juga melaksanakan daripada qiyam Ramadan. Dijanjikan oleh Rasulullah diampuni dosa itu. Masya Allah, ini bulan pengampunan, bulan rahmat, luar biasa. Bahkan kita pun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya keimanan di bulan Ramadan ini selalu berupaya untuk kita membaca Al-Quran, berzikir, sholat tarawih, witir. Masya Allah, ini adalah pesta anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang puasa itu senang, gembira. Belum datangnya gembira. Oh, kapan ini tamu yang penuh dengan kemuliaan, tamu yang penuh dengan keagungan, ibarat bahasa datang. Sehingga ketika datang, alhamdulillah senang. Bahkan yang puasa itu kata Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatun, lis-shaimi farhatani." Bagi yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama faratun indal iftar. Gembira yang pertama ketika dia telah sampai waktu buka berpuasa. Nah kita udah pas ketika waktu nak buka, ya Allah jengok jam alang kelamunya jaknya seolah-olah dah berputar nah. Seolah dah berputar je. Pas sudah beduk, ya Allah alhamdulillah kita berdoa buka makan, kemudian berdoa mustajab, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senang napa? Hari ini puasa sampai baca nyago yang bisa membatalkan, diberikan hidayah. Diberikan taufik baca juga bisa menjauh daripada apa yang membatalkan pahala puasa. Bersyukur, alhamdulillah, senang ya Allah. Puasa hari ini sampai, mudah-mudahan kau terima. Nah itu kesenangan yang puasa. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai maghrib. Walaupun ada tantangannya, ujiannya. Di grup-grup ada muncul. Makanan-makanan, gambar-gambar makanan, apalagi di rumah misalnya, tapi lulus alhamdulillah. Makanya senang ketika berbuka itu, mengharap ridha Allah ya Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, farhatun inda liqa rabbi. Senangnya yang kedua adalah ketika dia berjumpa sama Allah. Ngapa? Dia senang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan daripada apa yang dia gawekan. Amal soleh yang dia gawekan, puasa yang dia kerjakan. Nah ini kata Allah Ta'ala, kau hambaku berpuasa untuk aku. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahasanya kullu amal ibnu Adam
tudhaful hasanatu asru amsalha ila 700 dhifin. Setiap amal anak Adam itu baginya dilipat gandakan kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala firman, illa shaum, kecuali puasa, wa ana azibi, dan aku akan membalas daripada puasa tersebut. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya hanya untuk aku. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini balas engkau wahai hambaku. Kau tidak makan, kau tidak minum bulan puasa. Ini ganjaran pahala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka ketika dia nyingok, Masya Allah, senang, bahagia Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur ya Allah, engkau berikan hidayah untuk melaksanakan amal soleh. Engkau juga balas daripada amal soleh yang hamba tadi gawekan. Ya Allah, alangkah pemurahnya engkau, baiknya engkau. Diberi balasan pula oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya Allah, senang hamba tadi ketika dia berjumpa dengan Allah taala dengan melihat dengan apa yang Allah janjikan daripada balasan-balasan sesuai dengan daripada apa yang digawekan hamba tersebut, terutama di bulan suci Ramadan. Dia memperbanyak daripada amal-amal soleh tersebut. Masyarul hadirin wal mustami'in jamaah majlis ta'lim Masjid Darul Muttaqin rahimahullah. Jadi kesempatan emas buat kita di bulan Ramadan ini yang masih 28 hari lagi atau 29 hari 28 atau 27, nah masih makan kita dihitung, nikmati kita, nikmati, jangan terlalu masih udah dihitung ini, nikmati hari-hari bulan Ramadan, detik-detiknya, menit-menitnya, jamnya, dengan apa? Dengan amal soleh. Udah, biar terasa. Jangan umpamanya ketika puasa banyaklah dia tidurnya, bukan tak boleh, sudah. Tapi rasa yang dirasakan puasa itu tidak terasa. Habis subuh, salat subuh, tidur, sudah. Coba bangun, sudah. Salat, tidur lagi. Kemudian asar, bangun, tidur lagi. Nah, bangun tidur, bukan tak boleh. Tapi yang namanya memang ada bahwasanya tidurnya orang puasa ibadah, macam mana? Naum ibadah, naum shaim ibadah. Daripada dia gawian mungkin ngosipi wong bisa menghilangkan batal puasanya, pahala puasanya. Tidak, lebih baik dia tidur. Tapi ada cara yang lain. Tidak, biar kita dapat pahala. Bukan tidur tapi dengan zikir, dengan baca Quran, tidak. Dengan amalan-amal yang lainnya. Tidak. Masya Allah. Jadi terasa daripada rasa lapar ini dan haus ini. Kalau umpamanya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang, yang begitu banyak rahmat dan anugerahnya, memberikan kemuliaan ini di bulan Ramadan ini khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu Ramadan yang ada di hadapan kita ini bisa kita berjumpa lagi dah pada tahun yang akan datang. Makanya kata ulama mengatakan bahwasanya agar kita maksimal dalam ibadah itu, anggapnya bahwasanya ibadah itu adalah yang terakhir Ramadan. Ya Allah, sudah ketemu tahun yang akan datang. Begitu juga umpamanya sholat, itu ulama anggapnya sholat itu adalah sholat yang terakhir. Kan begitu tidak tahu waktu dan umur kita. Sudah, itu rahasia Allah. Ada yang kita jengok, saudara-saudara kita tidak disampaikan Allah Ta'ala di bulan Ramadan kali ini. Ada. Tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mungkin tahun lalu sama-sama kita, tidak mungkin keluarga kita, hari Ramadan kali ini mereka tidak ada di hadapan kita. Nah, biar kita maksimal, ada momentum Ramadan ini kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Pasang niat yang baik, pasang niat yang baik, yang banyak. Itu pasang niat, diajarkan para guru-guru kita salafus sholihin, kita menjelang daripada sebelum Ramadan, bahkan masih sekarang kita berniat dengan niat yang baik, amal-amal soleh. Ya Allah, aku tahun ini Ramadan pengen khatam, misalnya khatam 3 kali, ya mungkin tahun kemarin sekali, tahun ini pengen khatam 3 kali. Ya Allah, aku pengen umpamanya
sholat duha, udah. Ramadan ini 12 rakaat. Mungkin dia sholat duha tapi frekuensinya tidak mungkin 8 rakaat. Ya Allah, aku niat pengen setiap harinya baca sholawat mungkin 5.000 sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya niat, tapi dengan niat yang pengen dia digawe kenian azam tadi, udah. Dia isi waktu-waktu tadi, udah. Dan sebagainya. Jadi kita pasang dengan niat-niat yang baik dan kita juga berazam untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Udah. Biar kita dapat pahala niat juga dan pahala amal tadi. Udah. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana antara hubungan antara keimanan dan amal soleh. Selalu terkait daripada iman dan amal soleh. Dan ketika hal demikian ini jalan, maka yang Allah berikan adalah keberkatan-keberkatan sebagaimana kita juga minta barokah di dalam doa Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Iman dan amal soleh. Makanya kata Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yakzibun. Andai kata suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Iman dan amal soleh selalu terkait gandengan. Maka umpamanya ada iman, harus aplikasinya amal soleh. Maka Allah berikan berkah. Allah turunkan dari langit berkah, keluar dari bumi berkah. Ini yang kita minta, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita minta barokah. Tadi imam kita baca doanya beliau. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyyatina wa la tadurruhum wa fiqna wa fiqhum bi ta'atik warzuqna birrahum. Nak makan, Allahumma barik lana ima razaqtana wa qina azabannar. Nabi ngajarkan kita selalu untuk minta barokah. Udah. Padahal beliau sendiri adalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah sumber barokah, tapi kita diajarkan beliau untuk selalu minta pada Allah berkah. Apa itu berkah? Udah. Ketika kita minta berkah di bulan Ramadan, artinya kita bertambah ziyadul khair. Wa ta'ah, bertambah kebaikan dan taat di bulan Ramadan. Ketika kita minta Allahumma barik lana fi auladina wa banatina, ya Allah berkati anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami, ya dah. Wala tadurruhum, dan jangan berikan mudarat pada mereka. Wa fiqna wa fiqum li ta'atik, dan berikan taufik kepada kami dan mereka untuk melaksanakan ketaatan. Warzuqna birrahum, berikan kepada kami, kepada mereka untuk berbakti, kami untuk berbakti kepada mereka. Jadikan anak-anak kami berbakti kepada kami. Ini minta kita berkah. Artinya anak-anak kita minta kepada Allah agar nanti dia menjadi orang yang berkah. Berkah umurnya, berkah daripada keberadaannya, baik ilmunya. Nah itu maksud. Kita minta berkah daripada makan kepada Allah Ta'ala. Allahumma barik lana imma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah dengan apa yang kau berikan kepada kami. Artinya apa? Agar makan yang kita makan ini menjadi energi untuk taat pada Allah. Itu perlu, penting berkah. Pokoknya Nabi Muhammad SAW mengajarkan begitu juga berkah di bulan Ramadan ini apa? Manfaat waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan kepada kita dengan kehadiran Ramadan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dihiasi malam-malamnya dengan amal-amal soleh, dengan tahajud, dihiasi daripada siang-siangnya dengan baca Quran, dengan zikir, tadarus dan sebagainya. Berarti berkah dia. Termasuk orang-orang mendapatkan barokah. Maka orang yang tidak percaya barokah, ya urusan dia. Yang penting kita diajarkan Nabi minta barokah dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan barokah kepada sesuatu perkara. Makanya kadang kita ziarah. Kenapa Allah turunkan barokah kepada tempat tersebut? Ziarah kepada para ulama biar barokah.
Kira ziarah kepada para habaib. Kenapa? Karena ini hamba Allah jelas. Hidup mereka di dalam hidup mereka sudah. Waktu beliau hidup untuk ibadah pada Allah, taat sama Allah. Sudah. Makanya Allah curahkan keberkahan. Nah, jadi ini arti dan makna daripada apa? Barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah kita di bulan Ramadan ini, menambahkan ketaatan kita, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk daripada orang-orang yang terbebaskan daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita sampai ke akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takwa. Allah taala terima daripada amal ibadah kita semua, pertama puasa Ramadan dan sebagainya, menjadi amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala wafatkan juga pada saatnya nanti dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan subuh yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim